Oke, udah. Dah. Kita pelajari core eksterna sekarang. Nah, untuk core eksterna, ini kan jantungnya, core ya. Nah, nanti aku mau ubah jadi beberapa subtopik. Nah, untuk core eksterna itu kita nanti akan identifikasi dari luarnya, dari depannya, dia fasesnya ada apa aja. Terus kemudian nanti ada ruangan refleksi yang perikardium serosum itu. Kemudian nanti ada ligamentum yang memperhubungkan dari jantungnya sama bagian depannya. Sama ada lapisan perikardium itu. Terus ya nanti gini. Pertama dari fasesnya sendiri, ada 3 fasesnya dari core, yaitu ada fasies diafragmatica, fasies pulmonalis, sama fasies sternococcygeus. Untuk caranya mengingat adalah kita bayangkan, nah ini jantung kan. Nah, untuk jantungnya sendiri, dia ini terbagi jadi 3 fasies tadi. Untuk yang berdekatan dengan pulmo itu adalah fasies pulmonalis. Di bawahnya ada apa? Di bawah ada diafragma, berarti ada fasies diafragmatica. Untuk di depannya berarti ada sternum, berarti ada fasies sternococcygeus. Ya, jadi kalau misalnya di bawah itu kan nanti tempat bertemunya core ya, apex cordis. Apex cordis itu terdiri dari ventricular sinistra sama ventricular dextra. Nah, berarti fasies diafragmatica adalah pertemuan antara dua itu. Kalau fasies pulmonalis berarti ada salah satunya. Bisa di ventricular sinistra atau ventricular dextra. Untuk ventricular sinistra dia itu ada suatu penampilan, ada suatu alur yang ada di pulmo, itu disebut sebagai apa? Ventricular sinistra dia itu ratio cardiaca. Itu ada di pulmonya ya. Terus untuk sternococcygeus berarti dia adalah pertemuannya dari ventricular sinister sama Ini apa ini, Mas? fasies sternococcygeus. Sternococcygeus. Ventricular ini dextra sama atrium dextra. Iya nggak sih? Sternococcygeus. Dextra. Atrium sama ventricular. Atrium dextra sama ventricular Atrium di dextra. dextra. Dextra sama dextra ya. Aku lupa juga. Terus di bagian itu sudah ya fasiesnya. Terus ada vertebra ligamentum yang menghubungkan dengan core sama bagian-bagian sekitarnya. Ada 4, ada apa aja coba? Sama Yaudah. Nah, kita coba bayangkan kalau ini core, terus ini adalah depannya. Kayak gini kan? Depannya kayak gini kan? Kita lihat di depan. Di depannya ada processus esophageus. Terus ini ada sternum. Kemudian di bawahnya ada diafragma, sama belakangnya ada vertebra. Nah, itu 4 itu aja kalau misalnya ligamentum yang perhubungkan ya, buat fiksasi ya. Ada berarti sifoperikardiaka, terus sternoperikardi, predikardio, sama ada vertebroperikardi. Nah, itu ligamentumnya ya. Itulah pokoknya. Terus tadi kan aku sebutkan ada suatu ruangan refleksi ya di antara perikardium serosa. Jadi perikardium itu ada apa sih? Ada berapa aja lapisan? Ada 2. Ada 2, perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Yang dibagi jadi 2 adalah perikardium serosa. Dari paling superficial itu adalah perikardium. Ya, lamina parietalis. Kemudian yang berdekatan langsung atau yang epikardium itu yang mana? Tahu nggak? Epikardium itu yang visceralis. Visceralis. Setelah dari epikardium, kemudian di dalamnya lagi ada liquor di antaranya. Di antaranya itu ada liquor perikardi, yaitu cairan buat supaya nggak tergesek-gesek ketika dia berdetak gitu. Sama itu juga sebenarnya untuk ekspansi. Jadi misalnya ada cairan perikardi, dia ketika jantungnya berdetak, perikardinya itu bisa membesar gitu. Perikardinya mengecil, jantungnya membesar, itu maksudnya. Perikardinya membesar, jantungnya membesar. Bayangkan ini ada lapisan. Nah, misalnya cairan perikardinya itu menyebar terus menyebar secara stabil, jadi kayak menyebar ke seluruhnya. Cairannya mengecil, terus perikardiumnya itu mengecil, dia ini akan ada punya ruang ya untuk membesar ini. Nah, itu makanya bisa berdetak kayak gitu. Nah, misalnya ada suatu kasus di mana dia itu cairan perikardiumnya itu terisi penuh dengan cairan. Jadi cairannya itu overload lebih. Berarti dia bisa membesar dengan kuat nggak?
Enggak kan? Karena misalnya kalau ada kavitas perikardinya itu full, dia kan nggak ada tempat buat dan detak jantungnya itu mengembang. Ya. Masuk kan? Di dalam dari epikardium kan ada myometrium, sama di dalamnya lagi ada endokardium. Ini endokardium sebenarnya. Terus apa lagi? Batas fasies sama. Oke, batas dari core. Batas dari core. Apa? Coba sebutkan batas. SIC 2 Rasionalis Dijkstra sinistra. ya. SIC 4 Oh, ke kanan dulu Pak. Rasionalis Dijkstra. SIC 2 5 kulit kalvikaris ya. Mid clavicularis ya, clavicularis. Parasternalis yang kanan, bawah, kiri, bawah adalah mid maxillaris. Ini vertebra keberapa? Vertebra lagi costa. Sorry. 7 6 5 4. Oke, mantap. Costa keempat ya. Nek costa keempat berarti SC4-nya di bawahnya. SC4-nya di bawahnya. Berarti nanti batasnya kayak gini. Kayak gini. Terus di bagian batas kiri bawahnya berarti di SC5 kan? Terus kalau misalnya mau auskultasinya di mana aja? Katup aorta. Ya, katup. Ada 4 katup apa aja? Aorta, pulmon, mitra, dikusit. Tricuspid. Yang semilunar yang katup apa aja? Aorta sama pulmo. Atrioventricular berarti sisanya ya. Iya. Coba yang kalau mau kita mendengarkan dengan jelas katup aorta itu di mana? SIC 2 parasenalis ekstra. Ekstra, mantap. Terus yang pulmon berarti yang sinistra. Kalau yang tricuspid di mana? SIC 5. 4 ekstra ya, parasenalis ekstra. Tricuspid. Batasnya berarti yang sinistra, sorry. Sinistra. Jadi kalau batas jantung, kita anggap saja ini kan jantung ya. Jantung kalau batasnya itu kan pasti lebih gede, jantung itu lebih gede karena ya lebih gede. Terus katupnya itu ada di bagian dalam kan. Kalau misalnya kita mau bayangkan itu di bagian dalam, berarti dia lebih ke sinistra. Berarti kalau mau mendengarkan katupnya berarti di parasternalis sinistra. Nek mau tahu batas jantungnya itu adalah di parasternalis dextra. Terus kalau batas kiri, ini berarti adalah katup mitral. Oke. Ini kalau mau mendengarkan bunyi katupnya, kalau mau tahu batasnya, ya bisa. Oke, terus misalnya ada teraba nih, ada teraba ven apex cordisnya, itu dinamakan apa? Ictus cordis. Normalnya keraba nggak? Normalnya nggak keraba ya. Tapi ada beberapa yang keraba, walaupun itu sebenarnya normal. Itu kalau posisi decubitus lateral, left lateral decubitus. Jadi misalnya pasiennya itu spinasi, duduk saya itu agak miring ke kiri, biasanya kenapa? Yang Duduk agak miring ke kiri. udah itu. Kalau refleksi perikardium serosum, ada yang tahu apa aja? Cul-de-sac itu yang mana? Tadi cul-de-sac. Oh, di PPT itu. Jadi cul-de-sac itu kayak ruangan yang ruangan refleksi atau ruangan. Oh, iya ingat. Di situ. Iya. Visceral ke pariental. Ya biasa. Kalau visceral pariental. Jadi kalau cul-de-sac itu sebenarnya yang ada dua, tapi yang mainnya atau yang utamanya itu adalah sinus ini yang membatasi antara dua venus pulmonalis. Ini apa? Sinus obliquus perikardi. Oh iya. Terus yang ini adalah transversus perikardi. Dua-duanya itu disebut sebagai cul-de-sac. Tapi kalau mau dibilang utamanya yang mana, itu adalah obliquus perikardi. Fungsinya sinus obliquus perikardi ini apa, ada yang tahu? Oh ini. ekspansi. Sebagai ekspansi atrium Sinistra. sinistra.
Sama karena di sini ada ekspansi atrium sinistra, dia menjadi ruang kesempatan buat darah itu mengumpul di dalamnya. Jadi nih misalnya kamu ada curiga dia ada tamponan di jantung, itu kayak kumpulan cairan di perikardium, itu dia bisa terkumpul darahnya itu di situ, sinus obliquus perikardium. Terus nih, misalnya yang tadi kusebutkan ya, sebagai tempat mengikat antara aorta sama truncus pulmonalis, itu disebut sebagai sinus transversus perikardi. Cara ingatnya gimana mas? Nah misalnya kalian sudah tahu kan garis-garis anatomis, kan ada frontal, transversus sama sagittal. Ini kan garisnya kayak gini ya, untuk lubangnya itu kayak gini itu garisnya. Berarti kalau bagian kayak gini adalah transversal. Nah, misalnya kayak gini ini adalah frontal, ini sagittal gitu ya. Berarti kalau misalnya horizontal itu adalah transversal. Paham nggak? Enggak. Belum. Sebenarnya surkusnya itu yang sebenarnya enggak. Oh ini bisa dikeluarkan? Iya kok keren gitu sih. Kelihatannya enggak. Kok kayak ada baunya apa gitu mas? Aman apa dia bisa? Iya itu apa sih mas? Hah? Bau cat. Ini lebih mematikan dari Jujur nggak pernah buka juga. ada kadaver. Nih, ini kan adalah sinus transversus perikardi. Dua lubang ini, kelihatan nggak? Enggak. Kenapa harus ada Buat nggak apa mendekat di Ini kok kita out of topic. jadi gini, lihat sini. Ini yang coba kamu lihat. Jadi kan ini ada dua ruangan. Ini adalah aorta, arcus aorta. Ini adalah truncus pulmonalis. Nah, sinus transversus perikardi kan kusebutkan dia bidangnya horizontal kan. Kalau kalian mau anggap dengan jari, dia itu akan masuk ke sini. Masuk ke sini. Gini itu kan? Ya, gitu. Oh alah. Ini adalah sinus transversus perikardi. di atasnya yang biru ini. Di bawahnya yang biru kebalik. Di bawahnya yang biru kebalik. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya pasien itu mau transplantasi jantung, ini dilepas, diambil jantungnya. Jantungnya ini semuanya diambil. Oh iya. Kecuali truncus pulmonalis sama aorta. Itu STP itu. Ya, ini mereka dia akan diikat kemudian akan dibawa ke jantung artifisial. Nah, misalnya sudah diikat kayak gitu, jantungnya diambil, baru akan jantungnya transplantasi, baru akan dilepaskan lagi. Iya, ini debu. Gitu. Mas itu bawa apa sih? Di bagian ini lebih mematikan dari kadaver jujur. Paham ya? Dua itu bedanya. Paham, ayo kita tutup mas. Oke, tetap. Aku ada soal nih. Mas yang sering keluar beresponsnya yang mana mas? Ah, di mana ya? Yang mana ya? Itulah. Ini dari segala ini. Kalian ingat semua yang ku bilang tadi udah bisa. Kalau yang core eksternal, Apa? Ingat yang mas yang bilang yang dari saya bilang tadi semuanya. langsung bisa core eksternal. Ini sebenarnya apa sih? Oke. Nggak tahu nggak usah dipertanyakan. Nah, oblikus itu yang ini. Jujur shock. Mana sini? Nih. Jadi kan kalau oblikus itu kalau kita lihat ini kita bagi dalamnya, ini kita ambil, kita diseksi, potong-potong. Nanti akan ada dua lubang. Yaitu ada sini vena pulmonalis 2. Kemudian di sini ada suatu ruangan. Kalau potensial. Oh udah ngantuk. Sorry banget. Untuk ya. Enggak. Toh tadi maksudnya nggak tidur siangnya. Malam-malam masih. Ini ya. Tenang. Kita diseksi bagian dalam. Kita diseksi bagian dalam ini adalah 2 vena pulmonalis ya. Ini 2 vena pulmonalis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Gimana dua vena? 2 vena pulmonalis. Dia membawa darah yang Bersih. kasihkan oksigen. Berarti di sini akan ada satu ruangan potensial. Jadi kan vena pulmonalis itu akan bermuara di atrium sinistra. Terus misalnya ada cairan atau darahnya itu bocor, dia itu akan terkumpul di sini. Iya. Ini semuanya adalah sinus obliquus perikardi. Gitu. Jadi yang mana mas yang sering keluar? Jadi yang sebelah mana mas? Intinya itu adalah ya sinus itu obliquus. Sinus obliquus. Terus itu dia apa? Habis Biasanya ini dikasih gambar sih si pelajar. gambar perinan. Preparatnya nggak bisa pasti ya. Kayaknya banyak sih. Tapi punya preparatnya banyak. Ada banyak. Kok kemarin bilangnya sedikit ya?
Itu yang bulan kemarin nggak sih yang sedikit? Iya, yang sedikit tuh sebenarnya Mungkin enggak stem. coba. Si laki-laki. Mas, ya Allah ini soal apa? Ini soal buat ujian blok waktu itu. Ya. mengalami Kalian sudah materi dari itu enggak? Itu kan? Iya. Materi dari siapa? Materi dari dokter itu dari kelas. Udah. Ya, coba jawab. Ada yang mau angkat tangan? itu yang barusan dijelasin tadi, apa nggak tahu namanya? Cairan. Ini nggak tadi yang namanya emboli bukan? Emboli itu prosentesis kan? Torakosentesis. Torakosentesis kurang tepat. Pakai yang sekarang. torakomi. Yang Bukan. tub Ini toraksotomi, kalian curigainya apa? Sebentar. Pada pusat. tamponet. Apa sih? Iya, kardiak Tamponet. tamponet. Tamponan di jantung. Tamponet. Kalau misalnya ke tamponan di jantung, yaitu kita Ya Allah, ngerti. tata laksana pertama apa? Gimana mas? Tamponet ini diambil pakai jarum. Nah, nama prosedurnya apa? Apa? Torakosentesis, torakostomi, Kurang tepat. to kardiotomi. Ayo mas, dikit lagi apa mas? Kan dia itu penumpukan cairan di Kardio. perikardio. Tomi. Iya, perikardiosentesis. Oh, gitu ya. Itu pengambilan cairan. Oh kalau Tommy itu apa ya? Tomi itu pemotongan, otomi. pemotongan. Tomi pemotongan. Oh, Torakostomi adalah pemasangan Perikardi selang. Iya. perikardi sintesis apa tadi? Perikardiyosentesis. Perikardiosentesis. Nah, gitu ya. Oke. Gitu. Untuk tanda-tandanya adalah ya coba kalian baca sendiri nanti namanya backstride. Backstride. Itu ada Backstride. meningkat, ada hipotensi sama ada murmur suara jantung. Oh. Aku tiba.